Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu atau apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih, bagi siapa yang mendengarkan ini, kita berada masih dalam keadaan kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah bawa kami terlalu jauh untuk ini menikmati anugerah-Mu. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum ini kenapa kita ada di dalam memperingati kematian dan juga kita berada memperingati juga kebangkitannya yang merupakan satu kesatuan daripada pemahaman iman Kristen. Tetapi sebelum itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau membacakan dulu ayat kita yang terambil dari Markus 8 ayat 31 dan kita dengarkan firman Tuhan. Kita biasakan satu klik sehingga kita mengerti. Baik. Kemudian mulailah Yeshua mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yeshua ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yeshua dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Elohim, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara. Lalu Yeshua memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang yang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak ke dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Elohim telah datang dengan kuasa." Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita selalu ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh suatu kebenaran firman Tuhan. Dan kenapa harus terjadi? Dan kenapa ada kematian dan juga ada kebangkitan, saudara? Sedang di perjanjian lama Tuhan selalu berkata, Dia katakan, "Akulah Yahweh yang terdahulu bagi mereka yang terkemudian." Saudara, kalau kita menyimak daripada ayat ini, maka ini terjadi. Ya, tetap Yahweh konsisten. Sesudah bangsa Israel gagal, jatuh banyak ke dalam dosa dan sangat mengecewakan hati Tuhan. Tapi Tuhan selalu berkata, "Aku Yahweh yang terdahulu bagi mereka yang terkemudian." Tuhan selalu berkata demikian, saudara. Dan kemudian itu ada di ayat Yesaya 44 ayat 6 kalau kita baca, saudara. Dan mari kita perhatikan lagi kembali ke Yesaya 43. Kita boleh baca, saudara. Ya. Yesaya 43 ayat 11 sampai 12, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di situ? Dikatakan Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 11 sampai 12. Di situ dikatakan, saudara, ya, kita boleh baca ayat 11 dan 12. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat
selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, bukannya Elohim asing yang ada di antaramu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara bahwa Tuhan ingin menyelamatkan umatnya walaupun jatuh di dalam dosa. Jauh sebelum itu nabi-nabi sudah menyampaikan nubuat ini bahwa Yahweh akan menyelamatkan umatnya. Tetapi persoalannya bahwa pada saat bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, pada saat itu Tuhan berfirman kepada para nabi. Konsep yang kita pahami adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya. Pertanyaan ini kan pertanyaan kritis, saudara. Mungkin ada banyak orang berkata, nanti Yahweh akan datang membangun suatu pemerintahan seperti dengan yang dibangun oleh Raja Daud. Tetapi di sisi lain, sebelum kita paham, maka kita ingin mencari tahu bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya, saudara. Sehingga zaman ini terjawab tentang konsep keselamatan yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya, saudara. Ini juga harus kita pahami. Oleh sebab itu Tuhan, sehingga apa? Tuhan memberikan semuanya kepada kita semua suatu janji-janji, saudara. Dan kita bisa pahami bahwa konsep keselamatan yang Tuhan berikan ini, manusia tidak ada yang menyangka, saudara. Para nabi sudah berbicara, bernubuat tentang hal-hal tentang bagaimana menyelamatkannya. Makanya para nabi dan juga siapapun juga ingin sekali mengetahui apa sebenarnya yang direncanakan oleh Yahweh Elohim, saudara. Ini sungguh luar biasa. Sehingga kita saat ini ada pada posisi di mana kita memperingati kematian dan kebangkitan, saudara. Ini ada relevansinya kalau kita boleh pahami. Nah, penyelamatan ini terjadi dan semulailah satu dinubuatkan oleh para nabi tentang bagaimana menyelamatkannya. Sehingga apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa cara-cara Tuhan menyelamatkan umatnya selalu tidak seperti dengan cara-cara pikiran manusia. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu berkata bahwa rancanganmu adalah bukan rancanganku, jalanmu adalah bukan jalanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui suatu kebenaran ini kita ingin sedikit mengulas suatu apa rencana Tuhan sesungguhnya, saudara. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, secara kita belajar secara sistematika, maka kita akan dapatkan jawaban bahwa melalui nubuat para nabi yang sudah disampaikan kepada setiap umat-umatnya, bahkan kepada bangsa Israel, juga kepada bangsa-bangsa. Jadi terbukanya penyelamatan itu bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi juga bangsa-bangsa. Makanya Tuhan datang ke dalam dunia ini dengan cara Tuhan sendiri. Dia datang ke dalam dunia ini hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya, seperti apa yang difirmankan di dalam kitab suci kita, saudara. Dan kalau kita melihat nats daripada bacaan tentang kematian dan kebangkitan, maka kita mesti belajar, kita mesti mempelajari firman ini. Maka kita dapatkan ada satu janji Tuhan, bahwa pertama-tama saya ingin janji Tuhan dari seluruh apa yang disampaikan firman Tuhan, bahwa pertama-tama Tuhan berkata, kalau kita buka kembali di dalam Mazmur 110, apa yang dikatakan di situ? Mazmur 110 ayat 4, di situ dikatakan, ya, Mazmur 110 ayat 4 dikatakan di situ bahwa kita buka, saudara, harus agak lebih cepat sedikit. Mazmur 110, ya, Mazmur 110 ayat 4, Yahweh telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi di sini yang pertama kita bahas adalah ketika di situ ada satu imam yang disampaikan menurut Imam Melkisedek, saudara. Kalau kita bandingkan di dalam pertama, bahwa kehadiran Yesua yang dibuatkan oleh para nabi adalah kehadiran visi yang harus dilaksanakan, bahwa melalui rencana Yahweh di dalam Yesua ini, bahwa pertama
bahwa dikatakan tadi dia harus menjadi imam besar. Dan kemudian kalau kita bandingkan dalam Keluaran 14 ayat 17 sampai 20, di situ dikatakan bahwa satu imam yang harus mengorbankan kambing domba yang tidak bercacat, yang kemudian darahnya akan dipercikkan untuk memasuki ruang Maha Kudus. Jadi di sini kalau kita bandingkan bahwa imam-imam ini dikatakan yang melayani di mezbah Tuhan, kita bandingkan kehadiran Yesua sebagai imam yang dikatakan untuk selama-lamanya menurut Melkisedek ini, maka di situ kita ketahui bahwa tugas daripada imam besar Yesua adalah ketika di tempat yang maha tinggi Tuhan berfirman, Tuhan bersabda di dalam satu kesepakatan menetapkan bahwa Yesua HaMashiach adalah imam besar sekarang. Jadi kalau di situ kita melihat sekali bagaimana imam besar kita, di situ yang merasakan segala macam penderitaan, kelemahan umatnya di situ. Oleh sebab itu bahwa imam ini di sini itu tidak saja ketika dia membawa darahnya sendiri masuk di dalam ruang Maha Kudus di hadapan Yahweh Elohim dengan membawa darahnya sendiri melalui suatu kemah-kemah abadi, dan dia membawa darahnya sendiri dipersembahkan kepada Elohim. Ini kalau kita ada relevansinya terhadap kematian, pelaksanaan daripada Yesua sendiri, saudara. Dan ini yang sedang kita pahami luar biasa. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 26 di situ imam dikatakan imam-imam yang maha tinggi sama dengan Keluaran 14 ayat 17 sampai 20. Kemudian di dalam Ibrani juga ayat 7 ayat 26 di situ dikatakan imam yang dia adalah imam yang maha kudus, imam yang saleh, imam yang tanpa noda, yang lebih lagi berada juga di tingkat-tingkat surga, saudara. Jadi dia adalah imam dan dia juga sebagai perantara kepada umat manusia, saudara. Di sini kita bisa pahami sedikit bahwa Yesua adalah imam sendiri yang membawa ketika dia merasa bahwa dia imam dan dia merasakan kelemahan setiap umatnya dan segala bentuk apapun, dia sendiri yang menjawab dan membawa darahnya masuk ke ruang Maha Kudus untuk dipersembahkan kepada Yahweh Elohim. Dia tidak bercacat, dia tidak berdosa, dia adalah kudus adanya. Itulah untuk menjawab semua apa yang sedang dialami oleh setiap umat-umat Tuhan, saudara. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari setiap kematian dan kebangkitan ini adalah Yesua, kehadiran Yesua dinubuatkan, bahkan ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Pentateuch. Di situ adalah menggenapi janji, hukum dan hukum-hukum lama. Di situ ada hukum Taurat, saudara. Jadi di situ dia menggenapi juga tentang janji yang diberikan kepada Abraham. Janji itu, karena janji lebih dulu daripada hukum Torah, maka 430 tahun dia dibandingkan baru muncul, saudara. Jadi Yesua juga muncul harus menggenapi janji itu, karena janji itu diberikan kepada Abraham. Janji iman di dalam ini semua seperti dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 13, karena iman di dalam Kristus itu kepada Abraham itulah disebut anak-anak Elohim, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini ada dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14 dan juga Galatia 3 22 sampai, di mana ada Kristus atau HaMashiach adalah kegenapan segala hukum itu sendiri. Jadi dikatakan bahwa ketika dia menggenapi janji, dia juga menggenapi segala hukum-hukum yang lama, saudara. Nah, hukum-hukum yang lama ini harus dijawab oleh hukum yang baru, yaitu Yesua sendiri. Hukum-hukum lama ini tidak akan pernah hilang, tetapi disempurnakan, dijawab, dan disempurnakan, diperbaharui, saudara. Sehingga hukum yang lama ini tetap ada, karena firman Tuhan 1 iota pun tidak akan pernah hilang. Oleh sebab itu, maka kita harus memahami sungguh-sungguh bahwa hukum ini yang menggenapi hukum yang lama. Berarti bahwa hukum yang baru inilah yang sangat
pergunakan buat saudara dan saya, karena hukum ini bagian daripada kegenapan seluruh hukum-hukum yang lama, saudara. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di situ ketika dia jalan ke tempat kudus itu juga ketika hukum ini belum ada dan kemudian itu masih tertutup, dan ketika hukum ini baru sudah jalan, maka jalan ke tempat kudus itu semua sudah terbuka. Hukum Taurat juga di dalam digenapi bahwa hukum Taurat membawa kita kepada ketertiban dan kebaikan kepada Tuhan, tapi tidak dapat menyelamatkan saudara dan saya, tetapi membuat tertib kepada bangsa Israel pada zaman itu. Yang itu, amin, saudara. Dan kemudian di situ apa? Kesempurnaan tentang keselamatan di dalam hukum yang baru ini merupakan kegenapan dari hukum yang lama, saudara. Ya, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan visi daripada kematian Yesua di kayu salib dan juga melalui suatu kebangkitannya merupakan suatu bagian dari pemahaman di dalam iman Kristen kepada Tuhan, pada saudara dan pada Tuhan, dan juga di mana saudara dan saya bisa memahami hal itu, saudara. Ya, jadi di sini kita bisa pahami bahwa yang kedua, di mana dia menggenapi janji kepada Abraham, dia juga menggenapi hukum Torah yang masih belum sempurna dan disempurnakan oleh dirinya sendiri sebagai merupakan kegenapan dari hukum itu tersebut. Jadi saudara, kalau hukum yang lama kita tidak bisa hilang, tapi kita membuat hukum yang baru untuk menjawab semua, sehingga kita berada dalam hukum yang baru, tetapi bunyi dari hukum yang lama juga ada di dalam hukum yang baru, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kehadiran Yesua di dalam kematiannya bukan ingin luar biasa buat saudara dan saya. Amin. Dan ketiga, setelah ini kehadiran Yesua yang dinubuatkan oleh para nabi juga adalah yang ketiga, adalah melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Bapa Yahweh, bahwa harus membuat perjanjian yang dibaharui, saudara. Dalam Yeremia pasalnya 31 ayat 31 sampai 34, mari kita perhatikan baik-baik kitab ini, saudara. Ini penting sekali, jendela perjanjian baru. Ayat 31 ayat 31 sampai 34 dikatakan begini: sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Yahweh. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahweh, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan berkatanya, kenallah Yahweh, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Berarti ada satu pergeseran di mana kita tidak lagi beribadah di dalam satu tempat, sehingga ketika Yesua disalib dan dia berkata, lama sabat tani, maka di situ juga akan bergeser bait suci terbelah dua. Berarti ketika bait suci terbelah dua, maka semua kuburan juga terbelah dua dan semuanya kelihatan ini. Maka dengan menyatakan di situ bahwa tidak ada lagi penyembahan secara lahiriah yang dilakukan oleh seperti di perjanjian lama itu, saudara. Tetapi Tuhan ingin memperbaharui perjanjiannya dan melalui perjanjian yang dibaharui di dalam hati setiap umat-umat Tuhan. Sehingga apa? Tuhan menaruh Taurat. Saudara, luar biasa. Perjanjian yang ketiga ini yang kita bahas, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 itu menghasilkan rencana Tuhan yang luar biasa. Pertama, membangun kerajaan rohani yang Tuhan di dalam ini. Perjanjian ini baru terdiri dari ada beberapa hal. Pertama, bahwa apa?
Tuhan ingin membangun kerajaan rohani, saudara. Kerajaan rohani bukan saja bangsa Israel, tetapi diperuntukkan juga bagi bangsa-bangsa. Ini luar biasa. Yang disebut apa? Kerajaan Sion, saudara. Mari kita buka Yesaya 26 ayat Yesaya 25. Di situ kita dapatkan, ya saudara, kita buka Yesaya 25. Kita akan mendapatkannya ayat ini. Yesaya 25. Yesaya 25 ayat 6 sampai 8. Yahweh semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum anggur yang tua disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Yahweh akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ya. Jadi di sini saudara yang dikasih Tuhan, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Yahweh Elohim akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Yahweh lah yang mengatakannya. Saudara yang dikasih Tuhan, sudah ketika Tuhan membuat suatu perjanjian yang dibaharui, maka satu rancangan yang Tuhan ingin buat adalah kerajaan rohani. Kerajaan rohani selalu bertitik fokus kembali kepada kematian dan kebangkitannya dulu. Ini adalah satu kunci yang harus kita pahami, sehingga kita mengimani kebenaran kita tidak akan pernah goyah, saudara. Begitu juga Tuhan, saudara yang dikasih itu, Tuhan sudah merancangkan hal ini jauh hari, makanya Dia berbicara kepada para nabi, saudara. Mari kita baca lagi Tuhan, Yesaya 2 ayat 3 sampai 5. Yesaya pasalnya yang kedua. Kita buka Yesaya pasal 2. Ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Elohim Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion, perhatikan, akan keluar pengajaran dan firman Yahweh datang dari Yerusalem. Haleluya. Dikatakan itu bahwa pengajaran datang dari Sion. Sion adalah gunung Sion, yaitu kerajaan rohani. Kerajaan rohani ketika saudara dan saya dibangun di atas rohani yang baik, dibangun bertumbuh dengan baik, berakar, bertumbuh dan berbuah, maka akan melahirkan pengajaran. Itulah yang disebut dinubuatkan oleh para nabi bahwa kerajaan Sion akan hadir, di mana Yeshua HaMashiach menjadi raja. Kristus sendiri adalah rajanya. Saudara yang dikasih, itu dinubuatkan juga dalam Yesaya 42 ayat 1. Dalam Yoel pasalnya 3 ayat 16. Ini berbicara tentang kerajaan rohani. Itulah perjanjian baru di dalam konteks yang relevansinya terhadap kematian dan kebangkitannya, saudara. Haleluya, luar biasa di balik rahasia ini semua. Dan yang berikutnya akan terjadi sesudah itu, akan terjadi pencurahan roh. Sudah terbagi, ada pencurahan roh. Ada pencurahan di dalam roh. Kita boleh baca Yehezkiel 36. Apa yang dimaksud Yehezkiel situ? Yehezkiel 36 memberikan kita pengajaran seperti ini. Yehezkiel 36 ayatnya 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan
berikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya, saudara. Tuhan sudah berbicara, Tuhan menaruh semua itu. Ada pencurahan roh, kita berbicara. Tuhan ingin mau merancang rancangan yang luar biasa yang tidak pernah dipahami oleh siapapun. Kuasa-kuasa kegelapan tidak memahami ini. Dia menjalankan di kayu salib, dia boleh memikul salibnya, dia tertawain orang, dia dihina, diolok-olok, dia direndahkan dari malaikat. Tetapi satu visi yang harus terselesaikan, bahwa umatku akan menyembah di dalam roh melalui pencurahan daripada Roh Kudus. Itu juga ada di dalam Yesaya pasal 11 ayat 19 sampai 20, dan juga ada di dalam Yoel pasal yang kedua 28 sampai 29, saudara. Ya, nah kemudian yang ketiga lagi setelah pencurahan ada, Tuhan ingin membangun kerajaan rohani. Di dalamnya ada kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ini yang sedang kita berada sekarang, saudara. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita juga harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, proses daripada roh kebenaran ini juga seperti dikatakan Yohanes 4 ayat 24 dengan bicara ketika Yesua berbicara kepada perempuan Samaria, dikatakan, engkau tidak akan menyembah di Yerusalem, engkau juga tidak menyembah di gunung ini, tapi tiba saatnya engkau akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Di dalam Roma 8 ayat 11 juga mengatakan demikian. Juga dikatakan Yohanes 3 ayat 3 dan 4 juga mengatakan bahwa kita harus dilahirkan kembali. Lahir kembali artinya lahir baru. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita harus lahir kembali, saudara. Dan di dalam ini saudara dan saya mesti merasakan itu. Sehingga di dalam mengikut Tuhan melalui suatu kematiannya, kita bisa merasakan bagaimana memikul salib, memikul kuk, penyangkalan diri terhadap rohani kita di dalam menapaki kerohanian kita hari lepas hari dalam kehidupan kita. Ini butuh energi yang banyak, butuh kekuatan untuk secara konsisten untuk bersikap, saudara. Sehingga kita dalam menapaki kerohanian kita selalu bisa berhubungan dengan Tuhan, minta petunjuk Roh Kudus agar kita diubahkan betul-betul menjadi yang terbaik, menjadi orang Kristen yang penuh dengan kerendahan hati, saudara. Karena yang diproses itu adalah pembenahan jiwa kita. Pembenahan jiwa yang sudah rusak di dalam Taman Eden harus dipulihkan kembali menjadi segambar dengan Elohim. Sehingga apa? Melalui kematiannya inilah semuanya harus terjadi pemulihan. Kemudian kebangkitannya menyempurnakan semuanya di dalam kehidupan, menjadi satu kesatuan iman kita kepada Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi sebab itu ketika kita mulai beriman, maka Yeshua sudah memberikan di dalam kematiannya, dia sudah berjanji kepada kita. Bahkan di perjanjian lama dia selalu berkata, aku tidak pernah merancang yang tidak baik kepada semua umatku, tapi rancanganku rancangan damai sejahtera. Janji ini harus kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu memelihara kita. Ketika kematiannya dia memberikan juga, dia katakan Yesaya 53 tadi, segala kutuk-kutuk, penyakit dan kelemahan sudah saya bayar di kayu salib. Begitu juga kutuk-kutuk di dalam hukum-hukum yang lama, semuanya itu sudah dibayar. Sengat maut Tuhan sudah bayar. Itulah sebabnya saudara dan saya ketika mau ambil cara-cara ibadah apapun, saudara tidak ada kena hukuman. Kenapa? Kita sudah menyembah di dalam roh dan kebenaran, saudara. Apapun yang Anda buat, mau pakai ritual apapun, Tuhan tidak akan pernah marah. Karena Yesus sudah bayar semua kutuk, penyakit, tulah dibayar di kayu salib. Luar biasa fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, tinggal kita percaya, beriman sungguh-sungguh. Bagaimana kita beriman?
Saudara tidak mampu mengimani sesuatu kalau saudara tidak sungguh-sungguh di atas suatu kebenaran firman Tuhan. Ini yang semua kita alami, saudara. Kita setengah-setengah, kita juga dihempaskan. Butuh suatu pemahaman yang baik, butuh suatu ajaran yang baik. Kita harus memberitakan Injil sungguh-sungguh dengan janji suatu keselamatan untuk merubah hati setiap orang untuk mengikut kepada Yeshua HaMashiach atau kepada Kristus. Saudara, itu yang Tuhan berikan kepada kita waktu dan kesempatan ini. Dan mari kita mulai beriman. Ketika ada persoalan-persoalan ini, saudara sudah tidak takut lagi bahwa janji Tuhan jelas, saudara. Bahkan Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang pertama ayat 18 dia kata, walaupun dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan seperti bulu domba. Haleluya. Janji Tuhan, semerah apapun Tuhan akan putihkan. Tuhan membuat menjadi putih itu kudus. Jadi itulah yang dilakukan Yeshua atau Yesus di kayu salib buat saudara dan saya. Dan itu yang sedang kita alami. Oleh sebab itu raih kesempatan ini, imani sungguh-sungguh bahwa segala kutuk itu semua penyakit sampar, itu semua rajalela. Penyakit sampar dan segala bentuk virus bukan baru ada sekarang, sudah ada sejak dulu, saudara. Tetapi kita berada di dalam koridor janjinya Tuhan. Itulah sebabnya ketika sang anak domba Elohim membawa darahnya sendiri, dia sudah menang, dia sudah membayar dengan darahnya yang adil. Maka Tuhan memberikan dia kekuasaan luar biasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Dia memegang materai, saudara. Materai ini dia pegang. Di dalamnya ada saudara dan saya. Mungkin saudara boleh berkata, aduh saya bagaimana Tuhan. Sekali lagi janji Tuhan, umur kita 90, dikatakan Mazmur berapa? 90 ayat 10 dikatakan umurmu 70 sampai 80 tahun. 70 kalau kau sanggup. Tapi kebanggaanmu hanya penderitaan dan kesengsaraan, saudara. Hidup ini kita jalani di dalam kitab yang dibentangkan oleh Tuhan Yeshua kepada kita. Kebanggaan kita penderitaan dan kesengsaraan. Tergantung saudara dan saya bagaimana menempatkan kehidupan ini sehingga kita beroleh damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Sehingga kita juga mendapatkan fasilitas dan kita mengimani setiap janji ini bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang luar biasa buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin pertama dan kedua adalah dikatakan dia sebagai imam besar. Imam besar yang melewati tabernakel dan juga masuk ke ruang Maha Kudus dan membawa darahnya sendiri, menggenapi setiap peraturan-peraturan yang lama diganti dengan yang baru, saudara. Bukan berarti peraturan yang lama hilang, karena peraturan yang lama tetap menjadi penuntun moral menuju kepada peraturan yang baru. Itu yang sebenarnya kita janjikan, saudara. Kemudian tiga adalah perjanjian dibaharui dan kita sudah hidup di dalamnya. Mari kita bersukacita, saudara. Kalau kita baca semua di dalam Ulangan 28 ayat 21 sampai 22. Di situ Yeremia 29 ayat 17 sampai 11. Yeremia 25 ayat 32 sampai dengan 33. Di situ bicara tentang kutuk. Di situ kutuk penyakit sampar yang sedang merajalela. Ini ada. Dia ada di alam kegelapan. Dia ada sedang bermain-main. Ketika roh jahat mengambil kutuk ini, maka dia akan melemparkannya ke setiap umat-umat Tuhan yang tidak memiliki iman. Oleh sebab itu, saudara, betapa pentingnya kita mengimani kematian Yeshua HaMashiach atau Kristus ini, dan juga kebangkitannya menjadi satu bagian dari kemenangan saudara dan saya. Haleluya. Inilah janji Tuhan buat saudara. Inilah yang Tuhan ingin sampaikan. Ketika penderitaan Yeshua, dia direndahkan, dia dihina, bahkan diolok-olok, saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita harus selalu melihat keadaan kita. Kita harus memikul salib kita setiap hari. Mungkin ada orang yang mengesalkan buat kita, mungkin membuat orang kita tersinggung. Tetapi sekali lagi kita katakan, biarlah Tuhan yang memberkatimu, saudara. Jadi sangat sulit kita mau lakukan ini, saudara. Karena begitu iblis senantiasa mempengaruhi orang untuk menjadi sombong.
untuk menjadi merasa diri dia hebat, untuk merasa diri dia mampu. Kekuatan-kekuatan inilah yang sering meracuni setiap umat-umat Tuhan, sehingga untuk mencapai suatu kerendahan hati tidak dimiliki saudara. Saudara diproses untuk menjadi orang yang rendah hati, tapi untuk mencapai itu, saudara dan saya butuh pemahaman kebenaran. Dan kebenaran ini merubah jiwa saudara dan saya melalui pimpinan Roh Kudus, sehingga ketika ada perubahan dalam hidup saudara, saudara sudah boleh lahir yang baru, jiwa yang baru saudara. Ketika saudara memiliki jiwa yang baru, apa yang terjadi saudara? Saudara, buntutnya hanya satu. Saudara beriman, hidup dalam kerendahan hati. Ketika saudara dan saya hidup dalam kerendahan hati, maka saudara dan saya memiliki khotbah di bukit. Dalam Matius pasalnya yang kelima, di mana ada sukacita, damai sejahtera, memiliki ini semua. Oleh sebab itu saudara, kerendahan hatilah yang mengawal kita semua. Sampai saya menghimbau di dalam kematian sampai dengan kebangkitannya Yesus HaMasiah. Mari saya mengajak kita semua untuk kembali saudara. Kita saling mengasihi. Kalau hamba Tuhan satu sama lain saling merangkul, maka saya pastikan nama Tuhan dipermuliakan. Kita jemaat juga satu sama lain saling merangkul saudara. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mengasihi, kasih tidak muncul begitu saja. Jangan mengklaim saya mengasihi, tetapi kasih butuh proses. Saudara, kasih butuh proses. Iman butuh proses. Pengharapan, karena hasil dari semua pengharapan akan berjuang. Berjuang saudara, sehingga pengharapan selalu menang. Iman, pengharapan, dan kasih adalah satu kesatuan yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Terima kasih, inilah sedikit yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi dalam episode berikutnya. Terpujilah Yesus HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, pujilah Yahweh, Baruch atah Yahweh. Shalom.